Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Seorang gadis kuliahan yang bisa dibilang cantik dan ramah pada semua orang. Kala itu sedang masa-masanya dia sering keluar healing bersama teman-teman kuliahnya. Bahkan seringkali kumpul membahas materi kuliah atau sekedar kumpul-kumpul biasa yang kadang tidak berfaedah. Namanya adalah Luna. Luna berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cukup. Dia juga adalah anak tunggal. Luna yang meskipun cantik, akan tetapi kecerdasannya hanya biasa-biasa saja. Dia lebih memilih mementingkan soal penampilan serta gaya hidupnya yang mencoba mengikuti tren, dan dia orangnya juga sangat keras kepala. Luna juga memiliki banyak teman, baik cowok maupun cewek. Dia juga sudah memiliki pacar, dan kebetulan mereka satu kampus namun beda prodi. Pacarnya itu bernama Ilham. Hingga pada suatu hari, usai jam kampus selesai, Luna pun pulang bareng dengan Ilham. Mereka akan mampir terlebih dahulu ke alun-alun yang ada di kotanya untuk sekedar me time. "Yang, kita mampir dulu ya ke alun-alun," ucap Luna. "Ya udah, ayo." Sesampainya di alun-alun, mereka pun langsung memesan makanan dan minuman di sana. Lalu mereka duduk di sebuah tikar lesehan yang sudah disiapkan di sana. Mereka duduk berdua sambil melihat pemandangan jalan yang saat itu banyak orang berlalu lalang dengan aktivitas. Saat itu Luna bilang kepada Ilham kalau dia ingin berlibur dan mencoba mengajak Ilham untuk liburan minggu depan. "Yang, minggu depan kita ke tempat wisata aja yuk. Kamu mau gak? Aku juga kan sudah lama banget gak jalan-jalan. Bosen tahu. Kalau minggu depan aku gak bisa. Maaf ya." "Loh, kenapa? Kamu kan tahu sendiri aku harus buka kafe. Apalagi kalau hari Minggu, pasti lagi rame-ramenya." Ilham ini menolak bukan karena tidak mau, akan tetapi dia kuliah sambil jualan. Dia ini merintis sebuah kafe mini tongkrongan di mana dia mendapatkan modal dari bapaknya, biar nantinya dia ini bisa mandiri. Setiap hari Minggu, kafenya itu pasti tetap ramai, jadi sayang kalau dia tidak buka. Karena di kafenya itu, Ilham itu dia turun tangan sendiri untuk melayani pembeli dan hanya dibantu oleh ketiga temannya yang ia sewa jasanya. Sementara Luna yang mendengar jawaban dari pacarnya, dia pun merasa kecewa karena tidak mau. Luna itu memang sifatnya egois sekali. Dia pengennya di ngertiin, akan tetapi tidak mau mengartikan balik. "Kamu itu pasti saja alasannya seperti itu. Kafe terus. Aku itu penting gak sih buat kamu?" ucap Luna kepada Ilham. "Ya, tapi kamu tolong ngertiin aku sedikit dong. Jangan maunya di ngertiin terus. Kalau gitu lain kali deh. Aku janji pasti akan ajak kamu liburan. Tapi bukan minggu-minggu ini ya." Luna pun terlihat menggerutu dan dia sangat bersungut-sungut. Beberapa saat kemudian pesanannya, makanan dan minumannya telah datang. "Silakan mas, mbak." Iya bu, terima kasih ya." Lalu akhirnya obrolan mereka pun terhenti karena mereka akan menikmati makanan dan minuman yang saat itu sudah dipesannya. Sembari mereka melihat orang yang berlalu lalang, mereka juga mencoba melupakan pembahasan sebelumnya. Kemudian mereka bercanda satu sama lain. Tak terasa hari mulai gelap, senja sore pun sudah mulai akan tenggelam. Saat itu mereka pun akhirnya segera pulang ke rumahnya. Sudah mau maghrib, kita pulang yuk." Singkatnya saat itu Ilham pun mengantarkan Luna terlebih dahulu ke rumahnya. Dan di lain waktu, saat di kampus, Luna yang kala itu memang masih pengen sekali liburan. Tiba-tiba saja teman cewek kampusnya datang menghampirinya.
Sisila menghampiri Luna yang saat itu sedang duduk di bangku taman kampus. "Ngapain sih Lun melamun?" Ini aku minggu ini mau liburan. Kamu mau ikut gak?" "Liburan? Memangnya mau liburan kemana?" "Ya ke daerah perbukitan sama pacar aku." "Ah, gak mau ah. Nanti aku jadi nyamuk kalian lagi." "Enggak berdua, tapi sama teman-temannya. Dia bawa pacar juga." Pacarnya Sisila itu kuliah di kampus yang berbeda, dan katanya dia akan mengajak kedua temannya. Awalnya saat itu Luna ragu, namun karena dirinya sudah pengen sekali untuk pergi healing, dia pun berpikir sejenak dan mengiyakan ajakan Sisila. "Gimana Lun? Kamu mau ikut apa enggak?" "Ya udah deh, aku ikut Sil. Lagian aku juga pengen healing, tapi Ilham selalu alasan sibuk." "Oke, kalau gitu nanti pulang kampus bisa ikut aku ya." "Emangnya mau ngapain?" "Sudah, nanti ikut ketemu sama pacar aku, sekalian sama temannya." Akhirnya sepulang kuliah, Luna dan Sisila mereka akan bertemu dengan pacarnya Sisila yaitu Dayat. Hari itu juga kebetulan Luna bawa motor sendiri, jadi dia tidak pulang bersama Ilham. Lagian dia juga masih marah sama Ilham karena tidak mau diajak jalan-jalan. Ilham juga katanya dia akan langsung pergi ke kafenya, jadi pastinya tidak sempat untuk mengantarkan Luna. Usai jam kampus telah selesai, pergilah Sisila dan Luna menemui Dayat dan teman-temannya yang berjumlah 2 orang. Mereka saat itu bertemu di sebuah alun-alun kota dan akan membahas soal liburan nantinya. Sisila langsung memperkenalkannya Luna kepada pacarnya dan juga kepada teman-teman pacar Sisila. "Lun, ini kenalin pacar aku, namanya Dayat," ucap Sisila. Lalu Luna bersalaman dengan Dayat dan juga mereka berkenalan dengan Aldo dan Yoga. Luna yang anaknya memang friendly atau gampang sekali dekat dengan orang baru. Dia seolah merasa langsung cocok dengan mereka, padahal baru saja kenal. Bahkan obrolan mereka pun tampak nyambung. "Gimana? Nanti jadi kan?" tanya Sisila. "Ya jadi dong." "Oh ya, ini teman aku. Luna mau ikut juga sama kita." "Ya bagus dong kalau gitu, biar rame juga. Nanti kita di sana akan menginap semalam, dan kita juga akan bakar-bakaran di sana. Gimana? Setuju?" "Iya, aku setuju." "Kalau kamu gimana Lun? Setuju kan?" "Aku ikut aja deh," saut Luna menjawab ucapan dari Sisila. Di tengah mereka membahas obrolannya, tiba-tiba saja teman Dayat yaitu Aldo meminta nomor WA kepada Luna. Lun, aku minta nomor WA kamu, boleh gak?" "Oh iya, boleh kok. Ini di save ya." Fatal sekali kelakuan yang dilakukan oleh Luna. Dia malah memberikan nomor WA-nya kepada temannya Dayat. Entah bego ataupun lupa, padahal dia itu sudah punya pacar. Singkat cerita pun hari mulai sore, mereka bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saat itu malam harinya Luna yang sedang berbaring mengistirahatkan tubuhnya. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Aldo. Dia ngechat dan menanyakan nantinya pas liburan Luna mau bawa motor sendiri atau mau boncengan. "Lun, nanti minggu kamu mau bawa motor sendiri atau mau boncengan?" "Kayaknya aku mau naik motor sendiri saja deh." "Kenapa gak boncengan saja? Nanti kan bisa sama aku." "Enggak deh, makasih ya." "Oh gitu, ya sudah." Saat itu Luna memutuskan akan membawa motor sendiri saja, karena dia tidak enak jika nanti berboncengan dengan laki-laki lain. Karena Luna sadar dia juga sudah punya pacar. Dan menurut Luna, Dayat dan kedua temannya itu lumayan ganteng. Bahkan ada aura-aura playboynya. Namun Luna tidak peduli karena yang penting saat itu dia bisa liburan minggu ini. Malam itu juga Luna pun langsung mengabari Ilham. Dia menelpon Ilham bahwa dia akan liburan bersama dengan teman ceweknya dan juga pacar teman ceweknya itu. Saat itu Ilham yang baru saja sampai di rumah dari kafenya. Dia pun langsung berbaring dan tiba-tiba mendengar HP-nya itu berdering. Saat dia lihat ternyata itu panggilan dari pacarnya. Itu adalah Luna. Dia pun segera mengangkat telepon dari Luna. "Iya, ada apa Lun? Kamu baru pulang ya?"
Iya nih, baru aja sampai. Aku juga baru rebahan. Kenapa? Kok nelpon tumben? Iya, aku mau ngasih tahu kamu. Ngasih tahu? Soal apa? Ini, kalau aku nanti Minggu, aku mau pergi liburan sama si Sila. Berapa orang? 5 orang sayang. Siapa lagi? Aku, si Sila sama 3 cowok. Yang satunya ada pacar si Sila. Terus aku juga nanti rencananya sih mau nginap di sana. Apa? Kalau gitu aku gak izinin kamu pergi deh. Loh, emangnya kenapa kok gak boleh? Kamu kan tahu sendiri aku pengen liburan, tapi kamu selalu nolak. Luna, itu gak baik buat kamu. Jadi aku gak boleh. Dan setelah berbicara dengan Ilham, setelahnya Ilham pun mencoba menanyakan siapa ketiga cowok itu. Akhirnya Luna juga menyebutkan nama ketiga cowok itu. Yang ternyata Ilham kenal dengan 3 cowok itu, tapi bukan kenal akrab, cuma hanya tahu saja. Menurut Ilham ketiga cowok itu tidak baik. Namun Luna malah kesal atas penolakannya itu, yang tidak mengizinkan Luna untuk pergi. Sayang, aku tahu mereka, dan mereka itu menurut aku gak baik. Aku takut kamu nanti kenapa-napa. Percaya sama aku sayang. Tapi aku udah ketemu mereka loh, dan mereka baik-baik saja kok sama aku. Pokoknya mau dapat izin dari kamu atau tidak, aku akan tetap pergi liburan bareng mereka. Saat itu Lunanya sudah kekeh ingin liburan. Dia tidak mengindahkan larangan Ilham. Dia malah menyalahkan Ilham karena tidak mau pergi liburan bersama. Padahal Luna sendiri yang tidak mau mengertiin Ilham, yang saat itu sedang merintis karirnya demi masa depannya juga, biar bisa menyenangkan Luna. Tetapi Luna malah egois dan mau benar dan menang sendiri. Kala itu bertengkarlah mereka di telepon, dan Luna tidak mau mendengarkan larangan dari Ilham, yang membuat Ilham akhirnya capek dan lelah atas keegoisan dari Luna. Hingga Ilham dengan tegas pun berkata kepada Luna, "Sebenarnya maumu tuh apa sih kalau terus begini? Kamu tuh lebih percaya sama orang yang baru kenal dibandingkan dengan aku, pacarmu sendiri." Luna yang kalap dan emosi saat itu malah mengatakan hal fatal saat itu. Dia malah merasa dirinya yang seolah tersakiti. Luna saat itu bilang minta putus sama Ilham saat itu juga. "Ya udah deh, kalau kamu gak mau nurut sama aku juga gak mau dengerin omongan kamu. Dan mending kita mulai sekarang putus. Kamu bukan lagi pacar aku." Ilham yang sudah mulai lelah atas sikapnya itu. Dia pun juga sedang capek kuliah, ditambah dengan kerja, malah mendapat hal seperti ini. Dia juga dengan mantap dan tegas pilih mentingin karirnya kala itu juga. "Oke, kalau gitu cukup sekian saja jika itu maumu. Dan jangan pernah hubungi aku lagi jika ada apa-apa ya. Yang perlu kau tahu, apa yang aku larang untukmu itu juga karena kebaikanmu sendiri. Dan satu pesan terakhirku, rubahlah sikap egoismu itu jika kamu tidak ingin menyesal di kemudian hari." Panggilan telepon pun saat itu langsung diputus oleh Luna usai Ilham mengucapkan itu. Luna pun tambah kesal kala itu. Dia merasa paling tersakiti, tapi nyatanya dia sendirilah yang membuat hal itu semakin rumit. Hari-hari pun telah berlalu. Luna sebenarnya menyesal putus dengan Ilham. Dia pun juga masih terus kepikiran. Singkat ceritanya, hari Minggu pun telah tiba, dan kini Luna akan berangkat liburan bersama teman-temannya. Meskipun suasana hatinya masih galau karena baru saja putus dengan Ilham. Saat itu Luna berangkat dari rumah menuju ke rumahnya si Sila, karena semuanya akan kumpul di sana. Selang beberapa saat kemudian, setelah semuanya sudah kumpul, mereka semuanya pun langsung pergi ke lokasi wisata itu. Si Sila dibonceng oleh Dayat dan Aldo sama Yoga, sementara Luna mengendari motornya dengan sendirian. Usai beberapa jam, tibalah mereka di sebuah lokasi wisata yang ada di perbukitan. Suasananya sejuk dan juga sangat asri. Kala itu mereka menyewa 2 buah rumah pohon dan berbentuk segitiga yang memang disediakan di sana. Satu untuk cowok dan satu lagi untuk cewek. Mereka berencana akan menginap di sana dan akan bakar-bakaran nanti malam. Tak terasa malam pun telah tiba. Kebanyakan pengunjung langsung pada pulang, dan memang yang ada di lokasi itu
malam hari hanya ada sedikit orang termasuk mereka. Mereka pun langsung menyiapkan acara bakar-bakaran ikan. Ikan itu mereka beli tadi di jalan saat mampir sebentar sebelum sampai di tempat wisata. Mereka bekerja sama satu sama lain, ada yang menyiapkan bumbu, ada juga yang menyiapkan api untuk membakar, dan ada juga yang mengipasi. Mereka sangat asik sekali malam itu. Semakin malam suasana di sana semakin dingin sekali. Apalagi memang tempatnya berada di perbukitan. Dingin ya, Sil? Iya, makanya sini saja, kita deket sama api, biar kita hangat. Kamu kenapa sih kok melamun terus? Jangan melamun di sini tahu, apalagi malam-malam. Iya, enggak. Dan selang beberapa saat kemudian, usai selesai bakar-bakaran, mereka duduk di sekitaran perapian sembari menghangatkan tubuh. Saat itu Aldo main gitar yang memang sudah disediakan di sana. Namun saat itu Luna masih terlihat sangat galau, apalagi ketika mendengar mainan gitar dari Aldo yang melau, membuatnya semakin galau dan juga murung. Dan saat lagi pada sibuk-sibuknya, saat itu Aldo mendadak menghampiri Luna. Dia menanyakan kepada Luna yang saat itu terlihat murung. Lun, dari tadi aku perhatikan kamu kok murung terus sih. Emangnya kenapa? Luna pun akhirnya bercerita kepada Aldo kalau dia baru saja putus dengan Ilham. Dan parahnya dia bercerita seolah dia yang paling tersakiti. Aku udah putus sama Ilham, doh. Loh, emangnya kenapa? Dia yang mutusin aku, padahal dia sendiri yang tidak mau ngertiin aku. Katanya sih dia sibuk dengan kafenya. Ya sudah, gak usah sedih lagi ya, kan ada aku, rayu Aldo kepada Luna. Luna pun tersenyum terpaksa kepada Aldo, karena dia belum bisa untuk membuka hatinya kepada pria lain. Tanpa disangka-sangka, malam itu ternyata Dayat itu membawa beberapa miras, dan mereka diam-diam minum di rumah kayu itu, dan bahkan Sisila juga ikut minum di situ. Saat itu Aldo tiba-tiba saja menawarkan miras kepada Luna untuk ikutan minum. Awalnya Luna itu menolak, akan tetapi dibujuk Aldo terus-menerus supaya dia agar minum, dan galaunya itu katanya bisa hilang. Dan dengan paksaan itu, akhirnya Luna pun minum juga saat itu. Ayo Lun, kita minum sama-sama. Ah, enggak ah, kalian saja. Udah, ayo minum. Nanti biar kalau kamu hilang. Masa sih? Iya serius deh. Ayo minum sedikit aja gak apa-apa. Di dalam rumah kayu yang dalamnya lumayan luas itu, mereka berlima berkumpul menjadi satu dan minum minuman. Kala itu Sisila dan Luna ada di rumah kayu si cowok-cowok. Dan tak berselang lama, Sisila serta Luna pun akhirnya mabuk dan ambruk pingsan di situ karena mereka meminum miras terlalu banyak. Seluruh badannya melemas dan pikirannya terbang kemana-mana. Ternyata Dayat dan temannya itu memang sudah merencanakan niat buruk itu. Dan dalam situasi yang sepi itu, Dayat, Aldo dan juga dengan teganya mereka menggilir Luna dan Sisila. Mereka digilir secara bergantian yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk. Luna dan Sisila tak menduga akan diperlakukan seperti itu. Mereka hanya mendesak kesakitan namun tidak bisa berpikir jernih, karena mereka sedang dibawa oleh mabuk. Dan mereka tak sadar atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Bahkan kala itu Aldo sempat merekam aksinya itu. Usai melakukan aksinya itu, Dayat dan kedua temannya pun mutusin untuk tukaran rumah kayu dan pindah ke rumah satunya. Sedangkan Luna dan Sisila tergolek lemas tak sadarkan diri di dalam rumah kayu itu. Dan setelah beberapa jam kemudian, Luna dan Sisila yang sadar. Mereka terkejut karena seluruh bajunya itu sudah acak-acakan. Kancingnya terbuka dan celana mereka sudah terlepas. Mereka juga merasakan sakit pada bagian anunya. Dan bahkan ada beberapa bercak cairan di baju dan juga sekitar lantai. Sontak mereka berdua langsung teriak dan menangis. Luna saat itu juga sangat shock saat itu. Hah? Apa yang terjadi denganku? Dayat, Aldo dan Yoga pun langsung menghampiri, dan Sisila menanyakan apa yang telah terjadi pada mereka berdua. Kita kenapa bisa seperti ini? Kalian apakan kita? Namun saat itu Dayat malah mengancam Sisila dan Luna. Jika nantinya melaporkan aksinya itu, maka videonya mereka yang sedang dilecehkan itu akan disebarluaskan. Kalian diam saja.
kalian jangan bicara sama siapapun. Atau kalian mau nanti video ini kita sebar?" ucap Dayat sembari menunjukkan video mereka yang sedang beraksi. Sontak tubuh mereka pun tambah shock. Luna dan Sisila saat itu juga Sisila langsung trauma. Mereka berdua ketakutan. Mereka hanya bisa diam dan juga menangis. Singkat cerita, pada esoknya mereka berlima pun pulang dari lokasi wisata itu. Dan saat itu Sisila tidak mau berboncengan dengan Dayat. Dia milih berboncengan dengan Luna, sahabatnya. Sebenarnya keadaan mereka berdua masih sangat shock saat itu. Mereka juga mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya semalam. Hingga setibanya di rumah Sisila, Dayat dan teman-temannya pun mengkode agar mereka tidak berbicara macam-macam dan mengancam Sisila serta Luna. Kemudian mereka bertiga pun juga langsung pulang. Sementara saat itu Sisila kemudian menangis di dalam kamar ditemani oleh Luna. Sebenarnya Luna juga sangat shock berat, tapi juga dia mencoba untuk bersikap tenang. Dia juga pastinya akan menyusun rencana untuk membalas dendamnya. Malamnya saat Luna kini sudah ada di rumahnya, dia saat itu masih merasakan sakit pada kemaluannya, dan dia tidak tahu berapa lama mereka melecehkannya kala itu. Dia juga tiba-tiba saja teringat atas larangannya waktu itu oleh Ilham yang pernah diucapkan kepadanya. Luna pun akhirnya menyesal karena tidak mendengarkan ucapan dari pacarnya itu. Karena larangan mantan pacarnya, dia pun menangis penuh penyesalan pada malam itu. Luna yang sakit hati dan ia ingin membalas dendam. Ia kemudian teringat akan seorang dukun yang ada di desa sebelah, dan dia berencana akan menyantet Dayat serta Aldo dan juga Yoga. "Awas saja kalian, akan kubalas," gumam Luna dengan kesal. Keesokan paginya Luna bersiap-siap pergi ke tempat percetakan foto, karena nanti malam dia juga akan pergi ke rumah dukun itu. Untungnya kemarin di HP-nya itu tersimpan foto mereka bertiga saat di tempat wisata. Hingga singkatnya malam harinya, Luna segera datangi rumahnya dukun yang ada di desa sebelah. Selang beberapa saat kemudian Luna pun akhirnya sampai juga di rumah dukun itu, yang memang berada di bagian selatan, tepatnya di persawahan dekat hutan. Di sana ada sebuah rumah usang tua dan terbuat dari kayu jati. Saat itu Luna pun langsung menyambangi rumahnya Mbah Manto. Dia adalah dukun santet yang terkenal. Beliau dukun yang sudah terkenal, banyak orang dari mana-mana berdatangan ke rumahnya. Saat itu terlihat di depan rumahnya Mbah Manto sudah ada beberapa orang yang mengantri di sana. Akhirnya Luna pun harus ikut mengantri saat itu juga. Setelah mengantri lama, akhirnya gilirannya dipanggil masuk untuk menemui Mbah Manto. Singkatnya sesudah masuk ke dalam dan menemui Mbah Manto, Luna lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Saat itu dia tidak tanggung-tanggung. Luna meminta kepada Mbah Manto untuk membuat mereka bertiga itu mati dengan mengenaskan. "Mbah, saya mau membalaskan dendam saya, Mbah, kepada 3 orang ini," ucap Luna sembari memberikan foto yang sudah dicetaknya tadi pagi. "Memangnya ini apa alasannya? Kenapa kamu ingin balas dendam?" "Mereka semua sudah melecehkan saya, Mbah, dan teman saya, dan tanpa saya sadar. Pokoknya saya mau mereka bertiga mati mengenaskan, Mbah. Saya tidak terima, Mbah," ucap Luna kepada Mbah Manto. Mbah Manto hanya mangguk-mangguk mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh dia. "Baiklah, nanti saya akan kirim telur pocong. Cukup pocong abang saja. Tapi juga ada syaratnya." "Apa, Mbah? Foto kan? Itu sudah saya kasih, Mbah, fotonya." "Tidak, ada maharnya juga." "Iya, Mbah. Kalau itu sih tenang saja. Saya juga sudah siapkan." Saat itu ritual pun dilakukan saat itu juga, dengan nantinya Mbah Manto akan mengirimkan sosok pocong abang untuk meneror mereka bertiga sampai mati. Saat itu Luna langsung diajak masuk ke dalam ruangan ritual yang berada di dalam rumahnya Mbah Manto. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar oleh Mbah Manto. Kemudian Mbah Manto pun merapalkan mantranya sambil mulut berkomat-kamit. Lalu Mbah Manto mengambil sebuah boneka pocongan sebagai media santetnya. Saat itu fotonya juga sudah diikatkan dengan boneka pocongan itu menggunakan tali. Tidak hanya itu saja, Mbah Manto juga menusuk-nusuk beberapa kali pada bagian perut dan juga leher boneka itu. Hingga sesaat kemudian,
Tiba-tiba terdengar ada suara ledakan di atas atap rumahnya Mbah Manto. Suara itu disertai dengan hembusan angin yang membuat merinding, dan suasana semakin mencekam. Sontak Luna pun ketakutan, tubuhnya gemetaran. Dia benar-benar bergidik dengan ngeri. Saat kemudian terlihat sebuah asap merah tebal yang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Asap merah tebal itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok pocong berwarna merah, dengan wajah merah menyeramkan, penuh dengan darah dan wajahnya hancur serta mulutnya yang menganga. Sontak Luna yang melihat sosok itu langsung ketakutan. Dia sampai tidak berani melihat ke arah sosok pocong itu. Saat itu Mbah Manto mencoba berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Luna juga tidak tahan dengan bau busuk dari sosok pocong itu, yang disertai dengan bau anjir darah yang sangat menyengat. Beberapa saat kemudian setelah Mbah Manto berkomunikasi dengan sosok pocong itu, akhirnya sosok itu pergi menghilang juga dari hadapannya Luna. Usai ritual sudah selesai, Luna kemudian langsung membayar maharnya kepada Mbah Manto dengan uang simpanannya selama ini. Ini Mbah, uang maharnya. Terima kasih ya Mbah. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbah. Iya, sama-sama. Sementara di sisi lain malam itu, Sisila yang sudah stres dan depresi, dia malah lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di dalam kamarnya itu. Keesokan paginya Luna dikabari oleh orang tuanya Sisila. Ketika dia mendengar itu, dia kaget dan juga sedih. Dia tidak pernah menyangka Sisila sampai melakukan itu. Sisila ternyata melakukan itu mungkin karena dia shock dan trauma, usai digilir paksa dengan pacarnya sendiri dan juga teman pacarnya. Karena Sisila juga tidak ingin ketahuan hamil di luar nikah, karena itu pastinya akan membuat orang tuanya malu jika dia tahu. Ternyata dia yang sudah buntu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri malam itu juga. Luna pun datang ke rumah duka untuk bertakziah, apalagi Sisila teman dekatnya. Luna semakin geram dengan ketiga anak bangsat itu, apalagi Dayat yang sudah diberitahu Sisila meninggal karena bunuh diri, tapi dia tidak peduli dan dia juga tidak datang ke rumah pacarnya itu. Singkat cerita, sementara di sisi lain saat malam hari di rumahnya Dayat, dia yang sedang tertidur tiba-tiba saja mendengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya beberapa kali, membuatnya dia jadi tidak nyenyak tidurnya. Dok, dok, dok. Duh, siapa sih? Berisik banget malam-malam, ucapnya yang setengah sadar. Saat itu lalu Dayat pun bangun mencoba untuk melihat ada siapa sebenarnya di jendela kamarnya itu. Kemudian dia pun membuka jendela kamarnya, dan saat dibuka jendelanya, betapa terkejutnya dia di depan jendela kamarnya itu. Sudah ada sosok pocong abang berdiri di sana dengan wajah sangat menyeramkan sekali, serta baunya yang sangat busuk sekali. Sontak Dayat pun terjatuh terduduk dan kaku tubuhnya saat itu. Sosok itu mendekat ke arah Dayat dan tepat berada di depan wajahnya. Dayat tidak bisa apa-apa. Tubuhnya terasa kaku dan ingin teriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Akhirnya sosok pocong abang itu meludahkan liurnya tepat di wajah Dayat. Sesaat kemudian sosok pocong abang itu menghilang begitu saja. Dayat merasakan wajahnya itu melepuh dan juga baunya sangat busuk sekali. Namun kala itu wajahnya belum terlalu parah sekali, karena sosok pocong itu meludahnya sedikit. Dayat yang mencoba melihatnya ke kaca lemari kamarnya. Sontak dia pun langsung terkejut ketika melihat wajahnya yang sekarang jadi buruk rupa. Dayat pun langsung ambruk pingsan saat itu juga. Dia pingsan sampai pagi hari karena semalam kedua orang tuanya tidak mendengar teriakan anaknya. Namun keesokan paginya kedua orang tua Dayat itu terkejut ketika melihat wajah Dayat yang melepuh dan baunya juga sangat busuk sekali. Dayat, kamu kenapa wajahnya seperti ini, nak? Gak tahu, Bu. Tiba-tiba seperti ini. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, nak. Periksakan itu. Saat itu entah kenapa tiba-tiba Dayat tidak ingat apapun yang sudah terjadi dengannya semalam. Akhirnya pada pagi itu juga Dayat diantarkan ibunya ke rumah sakit. Saat diperiksakan dokter spesialis kulit, Dayat dinyatakan tidak menderita sakit apa-apa. Dokter pun hanya memberikan salep luka bakar. Setelahnya Dayat dan ibunya pun pulang ke rumah. Pada malam harinya, di rumahnya dia selalu mendapatkan teror-teror yang membuatnya dia semakin ketakutan. Malam itu Dayat yang sedang duduk di atas balkon depan kamarnya yang ada di lantai atas. Saat itu dia sedang menatap layar ponselnya.
Sesaat kemudian, dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas, membuatnya terperanjat ketika dia melihatnya. Dan setelahnya saat itu dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Seketika saat itu, Dayat langsung merinding, apalagi hembusan angin besar juga datang pada malam itu. Dan saat itu juga dia merasakan rasa sakit pada wajahnya yang melepuh itu. Sesaat kemudian dia melihat ke arah sebuah pohon yang ada di bawah depan rumahnya. Saat itu dia melihat di sana ada sosok wanita yang sedang duduk di pohon itu, sembari mengayunkan kedua kakinya. Dengan pakaian putih lusuh dan wajahnya sangat menyeramkan hancur. Karena takut, sontak Dayat pun beranjak masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika dia hendak beranjak masuk ke dalam kamarnya, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok pocong abang yang sudah berdiri di depan kasurnya. Sosok pocong itu yang waktu itu dia lihat, wajahnya sangat menyeramkan dan juga hancur penuh darah. Dayat yang ketakutan melihat itu, dia pun ambruk pingsan lagi di ambang pintu kamar di depan balkonnya. Sementara di sisi lain saat itu Aldo tidak jauh berbeda dengan Dayat. Dia yang saat itu sedang berada di depan teras rumah sendirian malam-malam. Karena dia tidak bisa tidur, dan biasanya dia menghabiskan dengan bermain game di HP-nya. Saat itu dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang mengerikan. Dia juga dikejutkan dengan bau busuk yang sangat menyeruak. Baunya anyir dan juga amis sekali. Bau apa ini ya? Kok busuk banget sih? Amis lagi. Kesalnya sembari menutup hidungnya. Akan tetapi bau itu tidak lama dan akhirnya Aldo pun bisa fokus lagi memainkan gamenya. Sesaat kemudian dia mencium bau lagi, akan tetapi kali ini baunya seperti bakaran singkong. Seketika Aldo pun terdiam mengendus bau itu. Setelahnya Aldo teringat kalau ada bau singkong itu tandanya ada hantu. Apalagi ternyata saat itu tepat pada malam Jumat. Kala itu juga Aldo pun langsung merinding tidak karuan. Dia mencoba beranjak masuk ke dalam rumahnya karena takut. Namun baru saja dia akan masuk ke dalam rumahnya, di depan pintu itu dia dikejutkan lagi dengan sosok pocong abang yang tiba-tiba saja berdiri di depan pintu. Sontak Aldo hanya bisa terdiam. Tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan, tapi saat itu dia bisa berteriak dengan kencang. Sosok itu semakin mendekat ke arah Aldo. Dan sosok itu pun langsung meludahi wajah Aldo. Saat itu juga wajahnya Aldo langsung melepuh terbakar dan busuk sekali. Sesaat kemudian sosok pocong abang itu, setelah melakukan tugasnya, dia pun langsung menghilang. Dan saat itu tubuhnya pun bisa digerakkan lagi. Tapi dia langsung merasakan kepanasan. Aduh, panas, panas. Saat itu Aldo pun berlari masuk ke dalam kamarnya. Dia pergi ke dalam kamar mandi untuk membasuh mukanya yang kepanasan itu. Akan tetapi sampainya di kamar mandi, ternyata saat itu airnya habis. Dan keran yang dinyalakan itu tidak keluar airnya. Aduh, pakai mati segala lagi. Aduh, panas, panas. Aldo yang teringat di belakang rumahnya ada sumur, dia pun langsung berlari terbirit-birit ke belakang rumahnya itu. Sesampainya di belakang rumahnya, di sana memang ada sebuah sumur. Dan Aldo segera menimba air yang ada di dalam sumur itu. Setelahnya airnya berhasil ditimba. Dia pun langsung membasuh wajahnya yang terasa kepanasan. Wajahnya itu bahkan melepuh. Bukannya malah mereda rasa panas itu, rasanya malah semakin membuatnya semakin kepanasan. Panas, tolong. Saat itu kedua orang tuanya yang ada di dalam rumah itu, mereka semua sudah tertidur dengan lelap. Semuanya tidak mendengar ucapan teriakan dari Aldo. Sesaat kemudian Aldo pun mencoba untuk membasuh wajahnya kembali. Namun ketika dia melihat ke arah air di dalam timba itu, dia pun terkejut. Karena di air itu yang ada di ember berubah menjadi darah merah kental. Sontak membuatnya langsung melemparkan timba itu ke dalam sumur lagi. Dan saat itu tiba-tiba saja Aldo juga melihat ada sebuah asap tebal berwarna merah datang dari dalam sumur itu. Kemudian asap tebal berwarna merah itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok pocong abang yang Aldo lihat tadi di depan pintu rumahnya. Sosok pocong abang itu pun langsung berpindah di belakang tubuhnya Aldo. Dan seketika tubuh Aldo pun langsung didorong masuk ke dalam sumur itu. Akhirnya tubuh Aldo masuk ke dalam sumur yang sangat dalam sekali.
Hingga pada keesokan paginya, Dayat yang semalam pingsan akhirnya sadar juga dari pingsannya. Dia merasa sangat lemah sekali dan juga merasa demam. Sedangkan kedua orang tuanya Aldo panik mencari keberadaan Aldo yang tidak ada di dalam rumahnya. Ibunya pikir Aldo sedang pergi ke rumah temannya, jadi dia pun tidak mencari keberadaannya. Pagi itu ibunya sedang menjemur pakaian di belakang rumah tepat di dekat sumur. Tiba-tiba saja dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran akhirnya dia pun mencoba mengecek ke dalam sumur itu. Karena memang baunya seperti berasal dari dalam sumur. Dan saat dia dilihat, saat itu ibunya terkejut ketika melihat ke dalam sumur itu. Karena di dalamnya sudah ada mayat yang mengapung. Dan saat itu dia kaget kalau mayat itu yang ternyata dia adalah Aldo anaknya. Ya Allah, Aldo, tolong, tolong. Ibunya langsung teriak kencang dan hingga akhirnya beberapa tetangganya datang menghampirinya. Mereka menanyakan kepada ibunya Aldo apa yang sedang terjadi. Ada apa, Bu? Ini, Pak, lihatlah, anak saya di dalam sumur, Pak. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Lalu segera saat itu mayatnya Aldo pun segera diambil dari dalam sumur dan akan dimakamkan hari itu juga. Sontak semuanya terkejut karena jasadnya Aldo di bagian wajah Aldo itu melepuh dan penuh dengan luka bosok yang baunya sangat busuk sekali. Setelah jenazah Aldo segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Sementara di sisi lain saat itu Yoga di dalam rumahnya. Dia adalah teman dari Aldo. Saat itu dia Yoga sedang makan sendirian di ruang makan karena semua anggota keluarganya sudah makan semua. Saat itu tiba-tiba saja dia juga mencium bau busuk yang sangat menyerukan. Baunya itu kira-kira seperti bangkai tikus dan seperti amis anyir darah. Ketika dia mencium bau itu, membuatnya jadi tidak nafsu makan. Dia saat itu menghentikan makannya yang masih tersisa sedikit. Saat kemudian dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas membuatnya sontak terkejut. Karena takut Yoga pun beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya. Dia saat itu setelah makan, dia langsung berbaring menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Setelahnya dia ini dikejutkan dengan suara-suara yang mengetuk pintu kamarnya. Namun saat itu tidak ada suara yang terucap. Tok tok tok. Yoga kira saat itu adalah ibunya yang datang dan tidak memanggilnya, hanya mengetuk pintunya saja. Akhirnya dia pun harus bangkit lagi dari kasurnya untuk membukakan pintu. Saat pintu kamar dibuka, betapa terkejutnya dia karena di depan pintu itu sudah ada sosok pocong abang yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu berbau sangat busuk sekali, sama persis dengan bau Yoga yang hirup saat dia di ruang makan. Sontak saat itu tubuhnya pun langsung terbujur kaku di ambang pintu. Sosok pocong abang itu langsung meniupkan ke wajah Yoga saat itu juga. Dan singkatnya Yoga yang ketakutan dan kepanasan itu, dia pun terus berlari. Dia tidak sadar kalau dirinya berlari sampai di depan jalan raya yang ada di depan rumahnya. Karena kebetulan rumahnya itu memang berada di pinggir jalan raya. Dia yang tidak fokus karena ketakutan. Saat itu juga Yoga menyabrang jalan begitu saja. Hingga akhirnya saat itu ada sebuah truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Dan truk itu pun langsung menabrak diri Yoga di tengah jalan raya. Akhirnya saat itu, tubuh Yoga pun tertabrak dan terlindas truk di depan rumahnya sendiri. Semua warga geger dan segera memberitahu orang tuanya yang ada di dalam rumah. Tubuhnya Yoga itu ringsek parah karena memang terlindas truk, bahkan darahnya bercucuran di jalan raya. Orang tuanya terkejut dan sedih sekali dengar anaknya terlindas truk dan tewas saat itu juga. Akhirnya semua potongan tubuhnya itu dikumpulkan untuk besok akan dimakamkan. Dan pada keesokan paginya, akhirnya jenazah Yoga akan segera dimakamkan. Dayat yang mendengar teman-temannya telah meninggal, dia pun sedih dia tidak bisa datang karena malu. Singkat cerita, sekarang setelah Aldo dan Yoga telah meninggal, kini Dayat yang ada di dalam rumahnya, dia juga setiap malam selalu mendapatkan teror. Teror dari sosok pocong abang yang membuatnya dia tidak bisa tidur. Malam ini Dayat yang ada di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara dengkuran yang sangat keras sekali. Kau akan mati malam ini. Tiba-tiba saja Dayat dikejutkan dengan suara yang mengancam. Dirinya semakin ketakutan. Hingga selang beberapa saat kemudian, saat Dayat membalikkan tubuhnya ke samping,
Saat itu tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berbaring di samping kasurnya. Saat itu dia terkejut karena tiba-tiba saja sosok pocong itu yang waktu dia lihat, dia pun langsung meludah lagi wajah Dayat. Dia lagi-lagi merasakan panas yang semakin menjadi-jadi. Saat itu dia lari ketakutan. Dia dikejar oleh sosok pocong itu. Dia juga yang tidak melihat jalan ke depan. Akhirnya Dayat pun terpeleset ketika menuruni tangga. Dan akhirnya dia pun jatuh dari lantai 2 hingga dia tewas. Bahkan saat ditemukan esok paginya, jasad Dayat itu wajahnya melepuh seperti kebakar. Dan baunya juga sangat busuk sekali. Hingga singkatnya saat itu semua petakziah yang datang ke kediaman waktu itu, mereka semua menggunjing Dayat. Bahkan para teman-teman kampusnya yang datang ikut prihatin dan membicarakan soal kematian Dayat yang mengenaskan itu. Luna yang melihat itu, dia pun merasa puas karena dia mendengar kabar kematian mereka bertiga. Namun saat itu masih ada yang dia khawatirkan. Ternyata apa yang dikhawatirkan terjadi. Luna pun mual-mual dan dia dinyatakan hamil. Dia merasa sangat frustasi. Kala itu Luna juga dimarahi orang tuanya. Dan akhirnya Luna pun berhenti kuliah saat itu juga. Luna, kamu hamil dengan siapa, Lun? Jawab. Siapa laki-laki yang sudah berani mengambil kamu? Bilang siapa? Imbu bapaknya dengan kesal. Waktu itu aku menginap di tempat wisata, Pak. Aku gak tahu kalau ternyata laki-laki pacar dan teman pacarnya Sisila itu sudah merencanakan ini, Pak. Mereka mabuk dan menjebak aku, Pak. Aku sama Sisila. Hingga akhirnya kita berdua terkapar dan dilecehkan, Pak. Kurang ajar. Sekarang mereka semua di mana? Mereka bertiga sudah meninggal semua, Pak. Hah? Meninggal? Kok bisa? Jadi, selama ini aku yang dendam sama mereka, Pak. Akhirnya aku pergi ke dukun untuk santet mereka bertiga. Mendengar ucapan dari Luna, kedua orang tuanya pun tidak habis pikir kalau Luna sampai melakukan itu. Tapi semua itu bukanlah salahnya dari Luna. Sementara dia yang sakit hati dan balas dendamnya. Jadi wajar saja kalau dia sampai melakukan itu kepada dukun. Meskipun begitu, kedua orang tuanya tetap menjaga Luna, apalagi dia anak tunggalnya yang manja. Dia juga dimanja dan disayang oleh kedua orang tuanya. Dan ketika mendapat kabar kalau Ilham akan lamaran dengan wanita lain, tambah frustasilah Luna. Luna sekarang menyesal karena tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ilham dulu. Dan singkatnya beberapa bulan telah berlalu. Naasnya saat itu, usia kandungannya 5 bulan. Dia mengalami keguguran karena kondisi mentalnya yang stres. Kini dia pun menjadi pendiam dan sering melamun sendirian di dalam rumahnya. Ketika Luna berada di dalam kamar, dia juga selalu teringat kejadian waktu itu saat dia sedang di tempat wisata. Setelah mengingat kejadian itu, dia selalu menangis histeris dan berteriak. Sampai-sampai benda-benda yang ada di dalam kamarnya itu, dia ambil dan dia lempar untuk melampiaskan emosinya. Hingga sekarang Luna pun tampak seperti orang gila. Rambutnya sekarang acak-acakan, kasur spraynya acak-acakan. Dia juga tidak terurus, tubuhnya semakin kurus, wajahnya sudah tidak secantik dulu lagi. Sesekali dia juga tertawa tapi nanti menangis lagi. Dan juga teriak-teriak terus, itulah setiap harinya. Orang tuanya pun sangat khawatir mendengar itu. Hingga dia pun menyewa dokter psikis untuk membantu memulihkan mental dari Luna. Sementara Ilham yang sekarang sudah bahagia dengan wanita yang sudah dilamarnya. Dia cantik, pintar, bahkan selalu mengerti dengan kondisi dan keadaan dari Ilham. Dan bahkan Ilham pun sekarang hidup bahagia. Tapi dengan Luna, dia malah menderita stres bahkan hampir gila. Cerita pun selesai. Jangan sia-siakan orang yang sudah tulus mencintaimu. Dan jangan menjadi orang yang egois maunya menang sendiri. Dengarkanlah ucapan orang yang sudah dikenal denganmu. Karena dia pasti tahu apa yang terbaik dan tidak baik untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.